Teman-teman, IHSG akan longsor sampai kapan nih? Dan kira-kira sudah aman belum ya untuk kita re-entry ke market? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja membahas ya bagaimana strategi kita untuk menyikapi indeks kita yang baru saja terjun bebas dalam beberapa hari terakhir ini. Dan kita juga mesti menganalisa apa yang menyebabkan indeks kita bisa turun begitu cepatnya. Yuk langsung saja kita nonton video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome everyone to AG Invest. Bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami di aginvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah teman-teman, coba kita pelajari IHSG sedang kritis ya. Dalam 5 hari terakhir, indeks kita ini yang awalnya hampir 7.200 longsor sampai menjadi 6.597 dan ini penurunan sebesar 7,78%. Bayangin ini hanya dalam waktu 5 hari. Sekarang coba kita lihat 1 year graph mereka ya. Ini coba kita lihat grafiknya, ini terjun dengan sangat cepat ya, steep sekali nih longsornya. Nah, sekarang kita mendekati support terdekat kita yaitu di range 6.500. Akan tetapi, jika asing terus exit dari IHSG dengan sangat masif, menurut saya kita ada potensi untuk lanjut koreksi ya, mendekati area 6.000 sampai 6.300 ya kalau memang asing terus-terusan keluar dari IHSG. Nah, coba sekarang kita pelajari ya. Dalam waktu 1 minggu terakhir, hanya dalam waktu sesingkat itu asing sudah keluar dananya 9,11 triliun. Ini hampir 10 triliun ya berarti. Dan kalau teman-teman ingat beberapa bulan lalu pada saat IHSG terus-menerus terjadi penaikan, asing itu belanja di IHSG hanya ratusan miliar per hari ya, konsistensi. Tetapi ini cuma dalam waktu 1 minggu mereka bisa mengeluarkan dana dari IHSG 10 triliun. Dan ini sangat masif. Kita masih belum tahu nih untuk beberapa minggu atau bulan ke depan apakah asing akan secara konsisten out dari IHSG. Itu yang perlu kita waspadai. Nah, sekarang coba kita analisa. Apa sih yang membuat asing terus-terusan keluar dari IHSG? Padahal neraca perdagangan kita bagus, Indonesia fine-fine aja ya, justru trade surplus. Lalu ekonomi Indonesia itu berkembang 5,1% pada kuartal pertama. Ini relatif bagus untuk di Asia. Nah, komoditas juga masih sangat tinggi ya, batu bara, nikel, dan lain-lain. Padahal Indonesia juga ekspor cukup banyak dari komoditas tersebut. Jadi kita tidak melihat ada masalah di Indonesia. Nah, kenapa dana asing itu malah sangat agresif keluar dari IHSG? Itu yang perlu kita analisa. Nah, penyebabnya adalah di Treasury Bond ini teman-teman. Coba kita lihat dari US 2-year Treasury ya. Sekarang sudah berada di 2,5%. Ya, ini mendekati level mereka di 2018. Dan pada saat taper sebelumnya di 2014-an itu masih di kisaran 1%. Nah sekarang kalau kita compare dengan US 10-year ya, ini berbeda. Tetapi kalau kita lihat US 10-year sekarang sudah sangat tinggi, 2,9%. Dan ini sama dengan saat taper sebelumnya di 2014. Nah jadi teman-teman kita harus sangat detail menganalisa situasi Treasury Bond ini ya. Jika dalam beberapa bulan ke depan ya mereka akan ada rally lagi nih, mungkin tembus ke 3% atau bahkan mencapai 3,5%, itu akan sangat beresiko untuk market secara global, bukan hanya untuk IHSG. Kenapa? Karena dana asing bisa parkir di Treasury Bond, karena Treasury Bond kan salah satu instrumen investasi yang cukup aman. Nah selanjutnya teman-teman yaitu reduction of balance sheet. Nah bagi teman-teman yang mungkin belum tahu boleh coba Google ya, apa sih dampak terhadap US melakukan reduction balance sheet mereka. Jadi pada saat taper sebelumnya, waktu US mulai mereduce ya balance sheet mereka secara perlahan-lahan, itu market lalu langsung bergejolak, koreksinya cukup masif. Nah sekarang kita bisa lihat US memang sedang mulai shrink balance sheet mereka dan pelan-pelan mulai turun ya kan. Jadi kalau teman-teman baca komen seperti ini ya, with even the levels of this current balance sheet, these are going to be big market moves ya. Jadi Chang said she's waiting for the Fed to release a schedule of how and when it will reduce the assets it bought during the pandemic ya. Jadi pada saat pandemi kan mereka mengembangin mereka punya balance sheet yang mereka buy terus dan sekarang sampai ke level sekian. Nah, sekarang saatnya mereka melakukan reduction. Pandemic sudah selesai dan inflasi sudah out of control. Jadi sekarang mereka melakukan reduction of balance sheet. And I'm a little worried about the effects on financial market. Jadi memang pada saat melakukan reduction of balance sheet itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap stock market secara keseluruhan. Jadi teman-teman
harus selalu update tentang reduction of balance sheet ini ya. Yang belum mengerti boleh langsung saja Google. Nah, jadi teman-teman, ditambah lagi nih sentimen yang sell in May, di mana sebelumnya tadi dari treasury bonds dan reduction of balance sheet, sekarang adalah bulan Mei. Dan teman-teman kalau sudah nonton video saya sebelumnya yang ISG sudah tidak aman, tanda tanya, itu saya ada menjelaskan tentang fenomena sell in May. Bagi para penonton yang belum mengerti apa sih sell in May dan bagaimana cara trading di bulan Mei, sebaiknya nonton video tersebut. Nah teman-teman, kita sebentar lagi masuk ke minggu 3 bulan Mei. Nah harapan kita adalah di minggu ketiga dan minggu keempat ini akan ada terjadi rebound di ISG ya, seperti Mei sebelum-sebelumnya. Sekarang coba kita lihat asing bertahan di mana nih teman-teman. Ini kan adalah data yang saya tarik pergerakan asing untuk 1 minggu terakhir. Kalau yang berjualan masif sekali ya, apalagi dari blue chip BCA, BRI, Bank Mandiri, ini semua asing out dengan sangat cepat. Nah sekarang kita perlu menganalisa nih. Ini adalah saham-saham top 25 yang dimana pada saat asing berbondong-bondong keluar, ternyata masih ada dana asing yang justru masih menampung saham-saham ini. Kalau kita pelajari lebih detail lagi, ya, apa sih saham-saham yang ada di top 25 1 minggu terakhir? Kita bisa melihat komoditas cukup banyak ya, ada MDKA, ADMR, Pegas, ITMG, Antam, UNTR, NRG, Inco, TAPG, Harum, BRMS, SGER. Dan kalau consumer ada Unilever, ada AMRT untuk retail ya. Dan kalau teknologi ada MTEK, TEK, BBYB, Bevin, dan DMMX. Nah, jadi teman-teman layak untuk memperhatikan beberapa saham ini di mana asing masih berbelanja. Tetapi kalau menurut pandangan saya, jangan cuma karena lihat asing langsung teman-teman belanja. Tetapi pastikan fundamental dan performance perusahaan ini ada growth, baru teman-teman bisa ikut asing untuk mengakumulasi. Karena kalau saham-sahamnya sudah overvalue walaupun ada asing, menurut saya rentan sekali untuk terjadi koreksi pada saat taper sekarang berlangsung. Nah teman-teman, coba kita lihat grafik secara teknikal untuk indeks kita ISG ya. Kemarin indeks kita longsor seperti ini adalah weekly ya. Dimana kalau kita melihat weekly chart, ini mereka sempat rebound di MA50 ya teman-teman. Jadi kalau by technical mereka bisa rebound di 50, mungkin akan ada small rebound ya. Tetapi kalau asing terus berjualan dengan dana yang begitu besar sampai triliunan ya, ada potensi mereka bisa jebol MA50-nya dan mereka bisa ke level di bawah kisar 6.100-an ya, dan ini sangat berbahaya bagi teman-teman kalau belanja kecepatan. Jadi sebaiknya sekarang kita wait and see dulu sambil memperhatikan dana asing. Nah teman-teman, sekarang coba kita lihat ini tambahan informasi ya. Gotoh dan Buka ini sepertinya mereka sedang berlomba-lomba siapa ARB lebih cepat. Nah Bukalapak sekarang harganya sudah di 272, dan kalau kita lihat dari 1 tahun terakhir mereka sudah minus 74%. Sedangkan Gotoh yang baru IPO, kita bisa melihat ya dari harga IPO sampai sekarang sudah sisa 194 dan koreksinya 49%. Ini sangat-sangat masif. Kalau kita compare dengan Grab ya teman-teman, di mana sekarang Grab itu juga sudah minus 75% pada saat mereka dari harga IPO ya. Berarti Bukalapak sudah hampir sama nih penurunnya dengan Grab, dan sedangkan kalau Gotoh mungkin perjalanannya masih panjang. Dan ekspektasi saya atau assumption saya, Gotoh juga bisa berpotensi minus 70% lebih dari harga IPO. Jadi bagi teman-teman kalau ingin belanja saham Gotoh yang percaya ya untuk pegang Gotoh jangka panjang, mungkin bisa beli di harga 150 ke bawah untuk pegang 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Tapi bagi teman-teman yang nggak suka fundamentalnya karena mungkin masih rugi dan seterusnya, jangan ke saham ini karena masih banyak saham lain yang menguntungkan. Oke? Nah teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa membantu video ini tersebar ke lebih banyak penonton lainnya. Oke, kita lanjut teman-teman. HOTS Championship yang ke-8 akan segera dimulai nih. Ternyata di tanggal 17 Mei nanti akan ada lomba saham lagi nih. Jadi walaupun kita lihat indeks sekarang yang sedang tertekan sangat kuat ya, mereka akan mengadakan lomba lagi nih teman-teman. Jadi ada kemungkinan nih saham-saham second liner ataupun saham-saham third liner akan mulai terjadi high volatility. Nah bagi para scalper yang mungkin kebingungan nih untuk beli saham-saham blue chip apa nih, karena kan banyak dana asing yang keluar. Berarti teman-teman bisa saja mendapat kesempatan untuk scalpingan di saham second sampai third liner. Tapi ingat, saham-saham seperti itu sangat-sangat beresiko, very high risk. Kalau teman-teman tidak disiplin untuk cut loss pada saat sahamnya longsor, kerugian teman-teman bisa sangat besar. Oke, sekarang kita lanjut ke honorable mention ya untuk video hari ini. Honorable mention kita adalah saham-saham minyak dan gas ya, yang layak untuk diperhatikan. Contoh,
Saham yang cukup market cap-nya besar adalah Pegas, ini cukup berpotensi. Dan untuk saham yang agak lumayan crispy, teman-teman bisa melihat ENRG, ya ini minyak dan gas mereka. Untuk saham minyak top, yaitu adalah METSI, dan untuk saham gas dan small cap bisa teman-teman perhatikan saham Raja. Jadi kita coba lihat performance-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini adalah ENRG. Kalau kita bisa melihat ya, di kuartal keempat ada terjadi lonjakan yang luar biasa tinggi ya. Ini mungkin saja ada pengaruhnya dengan harga minyak ataupun gas. Tetapi kita bisa melihat walaupun di kuartal 1 sampai 3 performance mereka kurang bagus, kuartal keempat mereka lumayan besar peningkatannya. Nanti teman-teman tinggal tunggu nih kuartal 1 di tahun 2022 dengan harga minyak seperti ini, apakah ENRG ini mendapatkan keuntungan dengan kenaikan harga minyak. Berikutnya ada Raja. Raja ini lebih ke gas ya. Kalau kita perhatikan di tahun 2021 mereka di kuartal keempat cukup baik ya performance-nya, tetapi ini belum cukup menjustifikasi performance Raja karena di tahun 2019 performance mereka cukup signifikan tinggi ya. Memang di tahun COVID mereka anjlok cukup signifikan. Nah sekarang harapannya di tahun 2022 mereka bisa recover seperti tahun 2019. Berikutnya ada Pegas teman-teman. Nah Pegas ini yang teman-teman bisa perhatikan kuartal pertama terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Di tahun 2022 kuartal 1 lihat saja mereka membukukan 1,702 billion ya. Jadi kalau teman-teman kita melihat nanti di kuartal kedua mereka bisa membukukan satu lebih lagi, maka Pegas ini performanya sangat bagus dan ada potensi sahamnya bisa rally. Dan yang terakhir ada METSI teman-teman. Kita bisa lihat di tahun COVID itu sahamnya parah sekali ya performance perusahaannya, rugi terus sepanjang tahun. Tetapi di tahun 2021 pada saat minyak mulai naik, mereka sudah mulai membukukan keuntungan yang cukup baik. Berarti nanti teman-teman kita mau melihat nih di kuartal keempat pada saat minyak tinggi dan nanti tahun 2022 bagaimana performance METSI. Kalau memang ada lonjakan berarti mereka sangat diuntungkan dengan kenaikan harga minyak. So stay tune untuk laporan keuangannya METSI. Oke teman-teman, coba kita lihat saham Raja ini yang dari sisi foreign ya. Kita bisa melihat dari daily-nya, asing mulai asik belanja saham Raja dan ini mungkin menyebabkan saham Raja terjadi rally. Berikutnya ada ENRG. Asing juga secara konsisten ya belanja saham ini untuk beberapa hari terakhir. Jadi teman-teman layak untuk perhatikan saham ini. Kenapa? Karena asing kan sedang out dari IHSG secara masif. Tetapi ENRG ini adalah salah satu saham yang dibelanja secara konsisten oleh asing. Nah berikutnya ada Pegas teman-teman. Asing malah asik belanja terus nih di saham yang satu ini. Justru dana juga cukup besar. So sangat layak untuk memperhatikan saham yang satu ini. Dan yang terakhir ada METSI. Kalau kita lihat April 27 sampai Mei 10 asing masuk cukup besar. Lalu setelah itu asing mulai wait and see ya. Nah jadi untuk beberapa hari ke depan teman-teman perhatikan lagi nih apakah asing nanti masih kembali lanjut untuk belanja METSI sambil memperhatikan laporan keuangannya yang mungkin sebentar lagi akan keluar. Jadi kalau kita lihat dari sisi harga ya teman-teman, ini adalah Energi Mega Persada ya ENRG. Harga sahamnya memang sudah secara konsisten naik. Jadi teman-teman kalau yang mau belanja bagaimana? Sebaiknya sih tunggu ada koreksi ya karena saham ini baru rally. Jadi nanti kalau ada correction ya teman-teman melihat entry opportunity, teman-teman bisa belanja. Mungkin di kisaran 210, 220 teman-teman mau belanja silakan. Tetapi ingat jangan lupa untuk cut loss karena saham ini sudah rally dari yang 100-an menjadi 240. Berikutnya teman-teman kita bisa lihat Raja. Raja ini yang belakangan ini terjadi kenaikan yang cukup masif ya 278. Padahal sebelumnya saham ini masih di bawah 200. Jadi kalau teman-teman mau belanja Raja sebaiknya pastinya tunggu ada koreksi ya. Misalkan dia mendekati 250 atau sampai 230 teman-teman mau belanja silakan. Nah berikutnya teman-teman bisa perhatikan Pegas. Kalau performance Pegas nanti di kuartal kedua performance mereka bagus dari sisi net profit ya teman-teman, saya rasa di harga 1.500 ke bawah ini sudah cukup aman untuk mengakumulasi saham yang satu ini. Dan yang terakhir ada METSI ya teman-teman, dengan harga sekarang cukup aman karena mendekati harga support. Jadi kalau teman-teman ada yang mau spekulasi buy boleh beli di saham METSI ini. Tetapi ingat teman-teman, perhatikan harga minyak kalau mau beli METSI karena sentimen minyak akan sangat mempengaruhi saham METSI yang satu ini. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Ini ada beberapa video yang menurut saya sangat bagus untuk para pemula. Ada tentang apa itu right issue, di mana teman-teman akan mempelajari tentang bagaimana cara kerja right issue dan apa sih sebenarnya right issue, dan juga bandarmologi masterclass supaya teman-teman bisa catch up nih dengan menganalisa bandarmologi, dan juga ada saham-saham yang high dividend stock teman-teman bisa perhatikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye bye.